Selamat siang Ibu. Perkenalkan nama saya Fortunata Lilo dengan NIM 2323814010. Saya akan presentasikan materi yang kedua yaitu persyaratan analisis sensori. Yang pertama, panelis. Uji organoleptik memerlukan dua pihak yang bekerja sama, yaitu yang pertama panel, yang kedua pelaksanaan kegiatan pengujian. Panel adalah suatu atau kelompok orang yang bertugas untuk menilai suatu sifat mutu benda berdasarkan kesan subjektif berdasarkan proyektif sensori tertentu. Anggota panel disebut panelis. Satu, macam-macam panel, yaitu panel perorangan. Yang kedua, panel pencicip terbatas. Ketiga, panel pelatih. Yang keempat, panel tak terlatih. Yang kelima, panel agak terlatih. Yang keenam, panel konsumen. Yang ketujuh, panel anak-anak umur 3-10 tahun. Yang kedua, panel perseorangan. Orang yang sangat ahli dengan kepekaan spesifiknya sangat tinggi yang diperoleh karena latihan-latihan insentif. Panel perseorangan sangat mengenai sifat, peran, dan cara pengolahan bahan yang akan dinilai, setara menguasai metode analisis organoleptik yang sangat baik. Keuntungan digunakan panelis ini: kepekaan tinggi, bias dapat dihindari, kepenilaian efisiensi, keputusan sepenuhnya ada pada perseorangan. Yang berikut panel terlatih. Terdiri dari 15-25 orang yang sangat mempunyai kepekaan cukup baik. Kedua, keputusan diambil setelah data dianalisis secara bersama. Yang berikut panel agak terlatih. Terdiri dari 15-25 orang yang sebelumnya dilatih atau mengetahui sifat-sifat tersebut. Panel agak terlatih dapat dipilih dari kalangan terbatas dengan menguji datanya terlebih dahulu. Yang berikut panel terbatas. Terdiri dari 3-5 orang yang mempunyai kepekaan tinggi sehingga bias bisa dihindari. Yang kedua, mengenali dengan baik faktor dalam penilaian organolep dan mengetahui cara pengolahan serta pengaruh bahan baku terhadap hasil terakhir. Yang ketiga, putusan diambil berdiskusi antara anggota-anggotanya. Yang berikut panel tak terlatih. Terdiri dari 25 orang awam yang terpilih berdasarkan jenis tingkat sosial pendidikan, diperoleh penilaian alat organoleptik yang sangat sederhana. Sifat kesukaannya biasanya terdiri dari orang dewasa dengan komposisi panelis pria sama dengan panelis wanita. Yang berikut panel konsumen, terdiri dari 30-100 orang yang tergantung pada target pemasaran komoditi, mempunyai sifat yang sangat umum dan dapat ditentukan berdasarkan kelompok tertentu. Yang berikut ada panel anak-anak, yaitu anak-anak berusia 3-10 tahun digunakan sebagaimana panelis dalam penilaian produk pangan yang disukai anak-anak tersebut, yaitu permen, es krim, biskuit, dan sebagainya. Cara penggunaan panelis anak-anak harus bertahap, yaitu dengan bermain bersama, kemudian dipanggil, diamati responnya terhadap produk yang ingin dinilai dengan alat tertentu, gambar tersebut, boneka, Shopee, dan yang sedih biasa atau tertawa. Yang berikut pernyataan anggota panel. Yang pertama, memiliki kepekaan indera yang baik. Dua, bersedia dan memiliki waktu yang cukup untuk berlatih. Yang ketiga, pengolahan luas tentang komoditas atau produk yang diuji. Yang keempat, memiliki ketertarikan pada bidang pengujian. Yang kelima, memiliki kemampuan dan keterampilan berdasarkan yang cukup dalam prosedur, kriteria spesifik bahan, produk, persiapan faktor fisiologi
kepekaan indriawi, komponen bahan yang pengaruh pada atribut sensori bahan hasil faktor, serta dokumen dan laporan atas pelaksanaan tugas. Yang berikut ada faktor yang mempengaruhi kepekaan panelis. Yang pertama jenis kelamin, yang kedua usia, yang ketiga ada kondisi fisiologis, yang keempat ada faktor genetis, yang kelima ada faktor fisiologis. Yang kedua ada seleksi panelis, ada warna, tahap penyaringan, tahap pemilihan, tahap latih, dan uji kemampuan. Yang berikut ada indera yang digunakan untuk seleksi. Yang pertama penglihatan, berhubungan dengan warna, klip, viskositas, ukuran bentuk, volume, kerapatan dan berat, jenis, panjang, lebar, dan diameter, serta bentuk bahan. Yang kedua indera peraba, berkaitan dengan tekstur yang dikonsumsi, terus tekstus merupakan alat sifat dari komponen penyusun. Tekstur merupakan sensasi tekanan yang dapat diamati dengan mulut atau perebahan dengan jari, dan konsekuensinya merupakan tabel tipis dan halus. Yang berikut indera pembau, digunakan sebagai suatu indikator terjadinya kerusakan pada produk, misalnya ada bau busuk yang mengadakan produk tersebut setelah mengalami kerusakan. Yang ketiga yang berikut indera pengecap, dalam hal kepekaan rasa, maka rasa panelis dapat dengan mudah dirasakan pada ujung lidah, rasa asin pada ujung dan pinggir lidah, rasa asam pada pinggir lidah, dan rasa pahit pada sebagian belakang lidah. Yang berikut ada laboratorium penilaian sensori, yaitu yang pertama ada prasarana utama, tempat dengan lingkungan yang tenang, suasana yang tenang, bersih, rapi, dan teratur. Sarana utama, ruang uji dengan beberapa kotak uji, dapur penyimpanan contoh peralatan pengajian, contoh ruang penyimpan formulir atau formulir uji, ruang pengaruh atau instruktur, kap penapap, tim panelis. Yang berikut ada ruang tunggu panelis. Ada peralatan, yaitu alat menyimpan sampel, alat pengujian sampel, alat komunikasi, yaitu sistem, lampu, format lisan, isian, format instruksi, dan alat tulis. Dan itu dena umum laboratorium sensori, yaitu dapur persiapan, ada laboratorium uji, ada ruang tunggu, di balik pengicipan booth, di balik pengicipan. Berikut ada persyaratan laboratorium penilaian sensori. Yang pertama isolasi agar tenang, maka laboratorium harus terpisah dari ruang lain atau kegiatan lain, pengadaan susunan santai ruangan tunggu, dan tiap anggota perlu baik mencicip tersendiri. Kedua suara, baik mencicip rasa, kedap suara laboratorium harus dibangun jauh dari keramaian. Yang kedua kadar bau,